kemarin Ibu bilang ya, mengajak saya untuk kunjungan observasi ke kelas Ibu ya. Iya. Ya. Hari ini ya Ibu ya? Iya, nanti sekitar 15 menit lagi jadi Oke. Oke. Nah, Bu El, dari nanti saya kunjungan, Ibu mau saya mengamati hal apa aja Bu? Ini saya udah punya nih, udah persiapkan apa ya? Pengamatan KBM di kelas. Coba Ibu perhatikan dulu. Nah, kira-kira dari indikator itu, Ibu mau saya mengamati bagian yang mana Ibu? Ini ada Kegiatan inti, ada pra pembelajaran ya, seperti yang biasa digunakan oleh Capstone sih sebenarnya Ibu. kayaknya saya di kegiatan inti pembelajaran ini deh Bu Jenny kayaknya. Saya ingin diobservasi di bagian C ini Bu Jenny. Oke. Pemanfaatan sumber belajar atau media pembelajaran. Juga ini deh kayaknya juga ya, pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa. Karena kan saya ini matematika nih Bu Jenny, kadang-kadang saat gurunya berbicara dia anak-anak ini hanya diam, bingung, tahu juga saya apakah mereka mengerti dengan bahasa gurunya atau mereka pikirannya entah kemana-mana, badannya aja yang ada di kelas tapi dia mungkin mikirnya tak kemana-mana kan kayak gitu. Biasanya seperti itu. Jadi saya kemarin kan pernah tuh, jadi saya minta tolong Bu Jenny ikut sama saya di video pembelajaran. Kita belanja kemarin itu. Jadi terpikir sama saya itu bikin media pembelajaran untuk materi saya unsur aljabar. Jadi saya inginnya nanti kalau saat saya menampilkan video tersebut, kira-kira gimana ya reaksi siswa kita, gitu. Apakah mereka tertarik, karena sebelumnya itu siswa ini kalau dikasih dia diam. Saya tanya mereka diam. Jadi pengennya adalah keterlibatan mereka secara aktif untuk pembelajaran itu. Jadi kan ada semangat pula gurunya kan kalau ada anak semangat, karena matematika itu kadang-kadang kan agak menyeramkan katanya. Iya. Sih saya inginnya matematika itu juga disenangi. Oke. Nah Ibu, saya mau nanya dulu berapa orang di kelas Ibu? Sekarang kelas berapa dulu nih Bu? Kelas 81. Oh, 81 ya. Nah, siswa ini berapa orang 81? 81 itu 30 jadi. Oh, 30 ya. Nah, menurut Ibu selama ini, sebelum ini, siswa itu yang Ibu bilang tadi kurang aktif begitu ya Bu ya? Berapa persen siswa yang kurang aktif itu Ibu? Kalau dilihat persennya bisa dikatakan 60-an% lah, lebih dari separuh tuh siswa seringnya hanya duduk aja gitu, entah mendengarkan tidak juga sih mungkin. Ya ada sih beberapa orang yang ingin memahami lebih jauh, cuma saya kan inginnya semua terlibat semua lah ya secara keseluruhan. Nah, Ibu dari kegiatan inti ini kan banyak nih indikatornya. Ibu nanti ingin saya lebih fokus ke C dan bagian D ini ya. Nah, menurut Ibu selama ini kalau kita skalakan 1 sampai 10, Ibu di posisi mana nih selama ini Ibu? Kayaknya kalau saya menilai diri saya sendiri, saya di posisi 6 lah sekarang. Selama saya mengajar ya Bu Jenny ya, rasanya saya di posisi 6 lah kayaknya. Oke, nah nanti Ibu saat pelaksanaan ataupun setelah pelaksanaan, Ibu mau naik level berapa Ibu? Kira-kira? Harusnya sih sebenarnya sempurna ya, tapi kan kita kan bukan makhluk yang sempurna. Jadi nggak usah muluk-muluk deh ya. Keinginan saya meningkat lah. 8 saja itu sudah luar biasa sih kalau untuk matematika. Nah, apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk sampai ke posisi 8 untuk yang sekarang ini? Jadi saya berusaha menampilkan media pembelajaran. Oh, video tadi ya? Video kita. Sehingga anak-anak itu bisa melihat langsung ternyata di kehidupan mereka sehari-hari itu bisa kita kaitkan dengan pembelajaran matematika. Jadi di saat saya ingin siswa itu punya pengalaman gitu. Jadi belajar matematika itu bukan abstrak tapi bisa dia kaitkan dengan peristiwa sehari-hari kontekstual lah ya, real, nyata. Jadi bukan khayalan gitu. Jadi saya ingin merubah matematika itu dari yang abstrak, yang tidak terlihat, yang hanya bisa dihayalkan, tapi jadi kenyataan gitu loh. Jadi mereka bisa melihat secara nyata bahwasannya dengan kehidupan mereka sehari-hari ternyata bisa dikaitkan dengan pembelajaran matematika.
Jadi kalau kayak gitu kan harapannya nih Jenny, mereka tuh bisa ingat gitu loh di mind mereka. Karena kalau melakukan kan biasanya kita lebih ingat ya daripada hanya sekedar menonton atau melihat atau mendengar saja. Tapi di saat mereka melakukan nantinya pasti itu. Jadi intinya dari media pembelajaran Ibu berharap seperti itu. Nah, kira-kira Ibu indikator keberhasilan Ibu bahwasanya ini udah di posisi 8 nih saya gitu ya. Apa nih indikator Ibu? Indikatornya saya rasa pastinya dengan keterlibatan. Keterlibatan tadi kan ini ya, pemanfaatan sumber belajar ini memicu dan memelihara keterlibatan siswa nih ya Bu ya. Jadi ada respon mereka tentunya kan di dalam itu ada aktif siswa yang aktif. Jadi dengan kemasan media pembelajaran yang sudah saya buat nanti itu Bu, ditampilkan jadi, nanti. saya harapannya ya mereka antusias gitu loh. Jadi mereka ikut apa yang saya tanya, mereka memahaminya dan alurnya nanti tuh mereka entah menempel, entah membuat gimana gitu. Tapi kayaknya mereka pakai sticky note gitu di papan tulis gitu itu. Jadi udah Ibu siapkan semuanya berarti ya Bu ya? Sudah, ya dong siapin. Iya. Oke Ibu, sepertinya udah habis juga ya waktu kita ya Bu ya. Kasihan siswanya menunggu. Kita eksekusi Ibu. Sip. Tapi nanti kita jumpa lagi di sini ya Bu ya. Siap. Setelah kita observasi dengan kelas, nanti kita jumpa lagi di sini. Baik, siap Jenny. Ya, silakan Bu El. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, spesial luar biasa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Pagi hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan belajar tentang unsur Al-Jabar. Silahkan Ananda menulisnya di sticky note ini seperti biasa. Kemudian tempelkan ke depan. Apa saja tadi yang sudah Ibu beli, silahkan Ananda tulis di sticky note yang sudah diberikan. Ayo, bagi yang sudah selesai silahkan tempel ke papan tulis kita seperti biasa. susu 7 kurma, citatolit, minyak goreng. Oke, sama Ibu isi wajah, kurma, citato, kemudian minyak. Jadi belinya citato dan minuman 3 botol. Kemudian seperti di layar, tisu wajah itu kita lambangkan dengan huruf A. Kemudian 7 kurma kita lambangkan dengan huruf B. Kalau di Ibu lambangnya C, di Ibu Jenny juga harus lambangnya dengan C. Karena apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Mengapa sama-sama lambangnya C? Karena belanjaannya sama. Karena belanjanya sama. Apa yang sama ya? Sama-sama membeli citatolit, itulah sebab simbolnya sama. Iya. Jadi kalau belanjaan kita sama, maka lambangnya juga sama. Bisa dipahami? Ya, bisa. Tadi belinya 7 kurma. 7 kurma. Kalau Bu Jenny belinya minuman botol. Sebanyak berapa? 3 botol. Maka kita lambangkan dengan 3E. Oke, lanjut. Kemudian belanjaannya Bu Jenny, 1 citato ditambah 3 botol minuman, jumlahnya 22.400.
variabel. Nah, belanjaan Bu Liza tadi A, B, C, dan D. Kemudian Bu Jenny C dan E. Maka variabelnya adalah A, B, C, D, dan E. Itu kan tiganya ke tadi itu kan Bu. 3 yang mana Dewa? 3E tadi Bu. Oh, 3E, iya ya. Belanjaan Bu Jenny kan 3E tuh. Kenapa yang kita tulis variabelnya E saja? Ada yang bisa menjawab? Karena tiganya adalah koefisien. Jadi gitu ya Dewan? Bisa dipahami? Iya. Baik, lanjut ya. Koefisiennya di sini adalah 1 dan 3. Tiba-tiba koefisiennya ada angka 1 ya. Siapa yang berani menjawab nih? Karena belanjaan ibu kan 1, jadi nggak ditulis, cuman variabelnya yang ditulis. Oh gitu. Terima kasih Besta. Tepuk tangan ke Besta. Tidak perlu ditulis. Nah, cuma kita harus menyebutkannya. Kalau ditanya oleh soal apa saja koefisiennya, maka ada 1 dan 3. Oke? Oke, lanjut. Unsur aljabar yang ketiga adalah konstanta. Nah, Anda lihat di situ. Konstanta itu 78.500 dan 22.400. Ada yang bisa membantu menjawabnya bagi yang sudah membaca materi sebelum kita berjumpa. Konstanta adalah bilangan yang berdiri sendiri. Baik Ananda, setelah tadi kita mempelajari unsur-unsur aljabar itu, mari kita simpulkan 4 unsur aljabar adalah satunya variabel, yang kedua koefisien, yang ketiga. Baiklah, terima kasih atas partisipasi Ananda yang luar biasa. Memang Ananda adalah Ananda hebat semuanya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa melekat dan bisa menjadi acuan untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya Ananda. Nanti tugasnya akan Ibu kirim di LMS kita. Silahkan dijawab dan dikumpulkan sesuai tenggat waktu yang sudah diberikan. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selesai juga nih Ibu tadi ngajar di kelas. Gimana nih perasaan Bu El tadi? Aduh, senang sekali karena jadi kan saya lihat sendiri tadi ya di kelasnya seperti apa. Ya Allah, tak terbayang saya. Sebenarnya itu di luar ekspektasi saya. Karena selama ini mereka yang gimana ya? Tapi tadi alhamdulillah jadi bahagia saya rasanya. Oke. Ya, luar biasa ya Bu ya. Nah, Ibu tadi kan saat kita praobservasi, Ibu mengatakan Ibu berada di posisi 6 ya level Ibu pada indikator yang kita lihat sama-sama lihat tadi. Sekarang menurut Ibu gimana? Udah sampai belum Ibu di level 8? Insya Allah sampai ya. Karena tadi Ibu Jenny bisa lihat sendiri kan, anak itu semuanya menulis dan menempelkan gitu. Berarti mereka memperhatikan video saya tadi. Kemudian juga ada beberapa orang tadi yang bertanya kenapa begitu Bu, berarti kan ketertarikan tadi muncul gitu ya. Dan teman-temannya juga tadi melihat dengan berarti insya Allah dengan teman yang bertanya mereka juga bisa mengambil informasi tentang pembelajaran tadi. Jadi saya Ya, betul Ibu. Jadi saya melihatnya tadi memang Ibu katakan sebelumnya 60% siswa pasif ya. Waktu saya melihatnya tadi udah hampir seluruhnya aktif Ibu. Ibu pun sepertinya udah merangsang mereka dari media, mereka tertarik mungkin karena videonya kontekstual kali ya Ibu ya. Memang Ibu buat sendiri gitu ya. Benar. Kemarin Bu Jenny kan yang bantu kan. Iya. Karena saya mikir kalau saya sendiri kan kayaknya untuk pembeda yang ada di unsur aljabar itu kan tidak terlihat kalau saya sendiri. Makanya kemarin saya minta bantu Bu Jenny juga bikin video supaya terlihat pembedanya pada materi ajar saya itu. Jadi anak-anak kan bisa melihat sendiri gitu. Gurunya langsung gitu ya. Gurunya langsung, dan kemudian dari materi ajar itu seperti barang yang sama ternyata bisa disebut dengan variabel yang sama kan kayak gitu. Jadi mereka menemukan sendiri tadi, jadi kan bisa lihat kan ya.
gitu. Ya makanya ibu, kalau tadi ibu targetnya 8, kalau saya menilainya malah udah lebih ibu. Bisa ya? Iya, Wah, memang ya Allah. saya lihat ya, hampir keseluruhan siswa itu aktif Bu El. Iya, alhamdulillah. Ya saya mengamati di belakang ibu, menerangkan lah, menginstruksikan, memfasilitasi siswa itu yang aktif di dalam kelas. Tapi ya begitulah, menurut saya udah tercapai semua sih yang indikator yang bagian itu. Iya, sampai nggak terasa kita Ya nggak kalau- terasa ya, waktunya berjalan gitu ya, nggak terasa. Nah Bu El, kan udah tercapai ya indikator yang ibu harapkan sampai ke level 8 tadi. Kira-kira apa nih yang mau ibu kembangkan lagi ke depan nih? Kayaknya memang di matematika itu Ya. memang sebenarnya yang saya lihat dari pembelajaran yang saya lakukan atau teman-teman sejawat lakukan sebelumnya itu ya begini ya, itu memang dari mood gurunya. Jadi kalau kita pesan moralnya sih yang saya selalu tanamkan di diri saya, apapun yang saya alami, misalnya kan kita manusia, masih ada pagi-pagi mungkin moodnya kurang baik, ya anak-anak. Nah, kita harus bisa membedakan bahwasanya saya di kelas, saya adalah guru mereka gitu. Jadi energi positif saya harus saya sampaikan, karena kalau saya positif, insya Allah anak-anak juga positif, itu kan nilai yang harus saya tanamkan di diri saya tuh begini. Jadi gimana pun, padahal tadi pagi tuh saya agak riweh juga begini, cuma saya berusaha untuk mengajar, mendidik siswa saya dengan sebaik mungkin, sehingga tidak nampak tadi pagi saya yang repot, yang hampir terlambat juga gitu karena satu dan lain hal di rumah. Jadi itu yang saya selalu untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan harapan. Kemudian memang dari dulu, dari saya kuliah ya, jadi memang matematika itu menjadi momok. Kalau sudah belajar matematika mati deh gitu. Jadi bagaimana saya berusaha untuk mengemas matematika itu sesuai dengan tidak dihayal, tapi real, sesuai dengan kenyataan, realistik. Jadi anak-anak ini mengalaminya, sehingga dia ingat gitu. Jadi saya belajar juga dulu waktu saya sekolah, guru saya itu memang membuat pembelajaran matematika itu sangat menyenangkan gitu. Jadi saya nggak pernah punya guru matematika yang killer tuh, nggak pernah. Jadi dari situlah saya bercita-cita kalau saya jadi guru, saya menjadi guru yang bisa membuat peserta didik saya atau siswa saya atau murid-murid saya itu menjadi belajar dengan saya itu menyenangkan dan saya itu dirindukan gitu. Mereka bahagia di saat berjumpa dengan saya, dan alhamdulillah dari materi-materi yang sudah disampaikan, tugas-tugas yang disampaikan itu anak-anak, walaupun sekarang kan kita lagi rehab nih ya Bu ya, jadi jumpanya sekali-sekali. Jadi ya tetaplah materi-materi itu mereka tanyakan, kalau tidak jelas itu masih mereka tanyakan, dan mereka kumpulkan setiap tugas yang saya berikan. Jadi tetap ada sharing juga di luar jam jadwal kita mengajar. Jadi tetaplah ada komunikasi yang baik dengan siswa. Jadi harapan saya bisa selalu menyediakan media belajar, kemudian alur dari skenario pembelajaran saya itu, di mana saya melibatkan setiap peserta didik saya. Jadi jangan hanya yang pintar-pintar saja gitu, yang selalu maju, tapi semuanya bahwa mereka punya pengalaman sendiri dari materi belajar yang saya sampaikan. Kayaknya itu deh yang menjadi kunci utama dari pembelajaran matematika saya. Oke, luar biasa Ibu. Dapat saya tangkap ternyata Ibu secara dari rumah ataupun sebelum masuk kelas, bahkan saya nggak tahu nih Ibu ada riuh pagi tadi ya, Ibu tetap dengan wajah ceria. Artinya sosial emosional Ibu udah Ibu tekan dulu nih ya, mau berhadapan dengan siswa gitu ya Bu ya. Kalau kitanya nggak mood, siswanya juga nggak mood. Pasti, itu pasti, karena kita role model kan, kita contoh di depan. Jadi kalau kita ceria, otomatis mereka juga ceria. Karena ya segala sesuatu itu memang harus dipilah-pilah agar kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang ibu di rumah, kita sebagai seorang guru di sekolah, dan kita sebagai pendidik di sekolah gitu. Jadi selain dari media, Ibu kedepannya berharap tetap seperti bisa ya, kompetensi sosial emosional Ibu bisa tetap terjaga untuk siswa gitu ya.
juga saya banyak belajar dari teman-teman juga, kolaborasi juga dengan sesama mapel, baik di sekolah ini, baik di sekolah di luar, kita saling mengisi, ada sesuatu yang baru, ini ada cara belajar yang seru nih, kayak gini ya gitu. Artinya kolaborasi dengan teman juga berarti ya, ke depannya Ibu ya. Jadi saya coba juga, kalau di siswa mereka mungkin pencapaiannya sekian, gimana di siswa kita gitu. Jadi ya terus belajar karena pada prinsipnya belajar itu sepanjang hayat kan. Iya. Gitu. Nah, Bu El, tadi kan kita lihat nih beberapa indikator pada instrumen penilaian ini ya Bu ya. Nah, tadi Ibu udah cerita, ternyata tips Ibu nih untuk ngajar di kelas meskipun dari media yang udah Ibu siapkan, Ibu tetap harus ke diri Ibu kembali, bahwasanya mood Ibu harus bagus, apapun masalah yang Ibu alami saat itu. Nah, kalau dari segi indikator ini, ada lagi hal yang mungkin Ibu ingin kembangkan ke depan Ibu? Yang mana lagi ya kira-kira ya, saya belum baca semua juga nih sebenarnya Bu Jenny, karena tadi saya tertarik dari yang besar-besar ini aja. Kayaknya mungkin nanti kita dengan pendekatan atau strategi belajar gitu ya, jadi jangan hanya monoton seperti itu aja, mau variatif gitu ya Bu? Iya, kemudian kadang-kadang kalau tidak direncanakan dengan matang tuh kan nanti keluar tuh waktunya tak selesai, berarti nggak capai gitu loh, kadang nggak sampai direfleksi gitu kan. Sementara kan refleksi kan harus wajib ya di setiap pembelajaran, nanti kalau nggak capai refleksi nanti ananda nggak ketemu gitu. Jadi mungkin saya harus lebih mengatur waktu, alokasi waktu. Kadang-kadang ya maklum lah anak-anak Ibu, jadi kadang dia ada izin Bu, saya sudah terganggu tuh sekian menit kan kayak gitu. Jadi itu yang memang diantisipasi lah dari awalnya gitu. Nah, kalau media tadi kira-kira ada lagi yang mau Ibu tingkatkan atau keterlibatan siswa seperti apa lagi ke depannya? Mungkin ke depannya saya ingin bikin media pembelajaran atau video, tapi itu melibatkan siswa itu sendiri gitu. Keren itu. Nah, jadi apapun saya kasih runtut skenario ya. Jadi mereka melakukan sendiri, karena kebetulan siswa-siswa kita kan memang pinter-pinter nih bikin video. Saya aja terinspirasi dari mereka juga gitu kan. Jadi mereka sendiri mengalami, mungkin bikin kelompok dengan materi ajar ini, kasih tahu skenario gini, nanti mereka bandingkan kelompok gitu kan. Jadi kan dari mereka untuk mereka gitu. Bangga juga mungkin kalau ditampilkan di kelas gitu ya Bu ya. Kita kasih dengan operator sekolah kita, Pak Syadan, biar dimasukkan ke YouTube sekolah kan, biar mereka bisa lihat sepanjang hayat gitu. Udah tua besok insya Allah. Motivasi juga buat siswa jadinya ya Bu ya. Oke. Nah, Ibu El, nanti mungkin saya akan rapikan dulu dokumentasi kita. Ada refleksi, ada berbagai lembar catatan. Nanti saya rapikan, tapi saya mau ketemu lagi dengan Ibu 3 bulan ke depan. Boleh. Mengenai perkembangan yang mau Ibu lakukan. Saya banyak belajar loh dari apa yang Ibu lakukan tadi itu. Jadi saya terinspirasi juga. Jadi kita sebenarnya sama-sama belajar Bu El, begitu ya. Belajar sepanjang hayat pada siapapun ya. Oke, baik. Sampai jumpa ya 3 bulan ke depan. Ibu nggak keberatan ya? Oh, senang sekali dong. Nah, nanti saya bahkan kolaborasi lagi ya kita ya. Oke, sip. Yang kedepannya. Oke, thank you. Ya, makasih banyak ya Bu El ya. Ya, saya kayaknya sebenarnya ada jam juga ngajar. Oke. Ya. Saya udah habis nih. Iya. Makasih banyak ya. Sehat selalu Bu El.